Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Rabu pagi ini tanggal 2 November tahun 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya dicinta, diberkati, disayang, dihargai kita. Karena kita mulia di hadapan Tuhan Yesus. Bangga kita punya Bapa kita Yesus Kristus. Karena Bapa yang sangat setia. Terbukti nyata Bapak, Ibu, Saudara bersama saya dipelihara sampai saat ini. Kasih-Nya Tuhan sempurna, tidak pernah tinggalkan kita. Dan Tuhan menjadikan kita sebagai sahabat Bapak Ibu. Oleh karena itu saya mau menyanyikan pada pagi ini, tiada sobat yang sama seperti Yesus. Karena Yesus luar biasa baiknya, dahsyat kasih-Nya. Dan Yesus berfirman dalam Yohanes 15 ayat 13 sampai 15, demikian firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin. Kita menjadi sahabat-sahabat Yesus. Oh, luar biasa. Tidak ada, saudara. Ya, Tuhan mana yang menjadikan kita sebagai sahabatnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi selain Tuhan Yesus Kristus, Bapa kita. Sampai dia mau menyerahkan nyawanya. Dia memberikan yang terbaik buat kita. Karena cintanya Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Di ayat 14 dikatakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Amin. Mari Bapak Ibu, kita jadikan sahabat-sahabatnya Tuhan. Dan Tuhan mau supaya kita taat kepada firman Tuhan. Tuhan mau kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kekristenan bukan sekedar keluar masuk gereja. Kekristenan bukan sekedar pelayanan. Kekristenan bukan saya sekedar main gitar nyanyi, bukan. Tapi kekristenan supaya kita menjadi Kristen tenanan, yaitu menjadi pelaku firman Tuhan. Harus memiliki sifat taat. Harus Bapak Ibu. Setiap kita harus memiliki sifat seperti Yesus. Yesus taat. Kalau sudah baca dalam Filipi pasal 2 ayat 8. Dia taat sampai rela mati di atas kayu salib. Memiliki cinta, kasih, dan memiliki sifat setia. Selalu tiga kata ini selalu saya tekankan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Mari, kalau kita menjadi sahabatnya Tuhan, mari menjadi seorang sahabat itu memiliki sifat tiga karakter ini. Setia, cinta, kasih, dan taat. Sehingga demikian kita selamat. Dan Tuhan berjanji di ayat 15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar daripada Bapakku. Jadi kita dijadikan sahabat dan kualitas persekutuan yang luar biasa. Kita punya hubungan fellowship yang luar biasa, yaitu janji Tuhan, dia akan memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi ada Bapa, jadi artinya hubungan fellowship. Bapa di surga tahu kalau Yesus cinta kita. Yesus jadikan kita sahabat. Maka Bapa di surga tentunya sangat cinta kita semua. Dan ternyata Bapa itu dalam Yohanes 10 ayat 30. Bapa adalah Yesus sendiri. Amin, puji Tuhan. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian yang merupakan pujian kesukaan saya nih, lagu ini. 61 tahun yang lalu saya sudah tahu lagu ini. Waktu saya masih kecil, saya usia 5 tahun, saya diajar oleh Papi Mamis almarhum sebagai hamba Tuhan yang cinta Tuhan Yesus. Yaitu tiada sobat yang seperti Yesus. Amin. Haleluya. Tiada sobat yang seperti Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tiada sobat yang seperti Tuhan. Amin. Haleluya. Oh, betapa girang senang hidupku sekarang. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus jaga, lindungi, selamatkan aku. Amin. Haleluya. Tiada kasih yang sempurna seperti Yesus. Amin. Haleluya. Yang memberikan nyawanya untuk tebus dosaku. Amin. Haleluya. Dulu aku menjadi hambanya dosa. Itu dulu
Tetapi sekarang ku menjadi sekarang hamba kebenaran. Kita menjadi hamba kebenaran. Haleluya. Tiada sobat yang seperti Yesus. Amin. Haleluya. Tiada sobat yang seperti Engkau Yesus. Engkau Bapakku, Tuhanku. Oh, betapa kirang senang hidupku sekarang. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, jaga, lindungi, selamatkan aku. Amin. Haleluya. Ku bersyukur, sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus Bapakku buat semua cinta, kasih, rahmat-Mu yang mulia dan besar. Haleluya. Sekarang aku menjadi hamba-Mu, Tuhan Yesus. Aku menjadi hamba-Mu, Bapa. Ku mau setia, cinta, dan taat pada Yesus. Haleluya. Tiada sobat yang seperti Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tiada sobat yang seperti Engkau Yesus yang termulia. Engkau yang kucinta, Bapa. Oh, betapa aku sangat bahagia sejak ku bersama Yesus. Haleluya. Karena Engkau Bapakku Yesus, juru selamatku. Amin. Haleluya. Pakailah hidupku ini, ya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Amin. Haleluya. Sampai ku nanti berjumpa dengan Tuhan Yesus muka dengan muka, masuk hidup kekal di surga selamanya. Amin. Haleluya. Tiada juru selamat yang sama seperti Yesus. Amin. Haleluya. Engkaulah Bapakku, Tuhan Yesusku. Amin. Haleluya. Aku mau cinta, setia, dan taat pada firman-Mu, Bapa. Sampai aku nanti kelak masuk di surga selamanya. Amin. Haleluya. Tiada sobat yang sama seperti Tuhan Yesus. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan. Amin. Haleluya. Kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu. Amin. Haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang Allah kami, Bapa kami bersyukur kepada-Mu Yesus, dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama yang sempurna. Haleluya. Nama Yesus, kudus, kudus, nama yang ku sangat cintai, Bapa. Oh, betapa kirang
senang hidupku sekarang. Amin, haleluya. Ku mau setia cinta Engkau Yesus dan taat. Amin, haleluya. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Sucikan mulut kami, pikiran kami, hati kami, tubuh jiwa roh kami, sementara kami membaca firman-Mu yang Maha Kudus. Haleluya. Tuhan Yesus Bapakku, Tuhanku, Juru Selamatku. Amin. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami membaca firman-Mu Bapa. Biar firman-Mu kusimpan dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Sebab hanya oleh rahmat anugerah Tuhan kita dipelihara sama Tuhan sampai detik ini. Semua karena anugerah Tuhan. Karena sesuai dengan firman Tuhan, kita jadikan sahabat. Tidak ada saudara, mana ada ajaran yang lain. Hanya Yesus Kristus. Tuhan, Dia pencipta langit dan bumi, yang menciptakan segala galanya. Kita bisa jadikan sahabat. Padahal kita ini orang berdosa. Kita nggak ada arti apa-apa. Kita tidak berharga apa-apa. Oh, haleluya. Tapi karena kasih Tuhan yang sempurna sudah mengangkat kita sahabat. Mari kita semua, kata firman Tuhan di ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yaitu kita mari. Kita mau taat. Kita cinta Yesus. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca kitab Ayub. Pasal 22. Puji Tuhan. Ayat 1. Sampai puji Tuhan sampai 30, demikian firman Tuhan. Maka Elifas orang teman menjawab, apakah manusia berguna bagi Allah? Tidak, orang berakal budi hanya berguna bagi diri sendiri. Apakah ada manfaatnya bagi yang Maha Kuasa kalau engkau benar, dan keuntungannya kalau engkau hidup saleh? Apakah karena takutmu akan Allah maka engkau dihukumnya dan dibawanya ke pengadilan? Bukankah kejahatanmu besar dan kesalahanmu tidak berkesudahan? Karena dengan sewenang-wenang engkau menerima gadai dan saudara-saudaramu dan merampas pakaian orang-orang yang melarat. Orang yang kehausan tidak kau beri minum, dan orang yang kelaparan tidak kau beri makan. Tetapi orang yang kuat, dialah yang memiliki tanah, dan orang disegani, dialah yang mendudukinya. Janda-janda kau suruh pergi dengan tangan hampa, dan dengan yatim piatu kau remukan. Itulah sebabnya kau dikelilingi perangkap, dan dikejutkan oleh kedahsyatan dengan tiba-tiba. Terangmu menjadi gelap, sehingga engkau tidak dapat melihat, dan banjir meliputi engkau. Bukankah Allah bersemayam di langit yang tinggi? Lihatlah bintang-bintang yang tertinggi, betapa tingginya. Tetapi pikirmu, tahu apa Allah? Dapatkah ia mengadili dari balik awan-awan yang gelap? Awan meliputi dia, sehingga ia tidak dapat melihat. Ia berjalan-jalan sepanjang lingkar langit. Apakah engkau mau tetap mengikuti jalan lama yang dilalui orang-orang jahat? Mereka yang telah direnggut sebelum saatnya, yang alasnya dihanyutkan sungai. Mereka berkata kepada Allah, pergilah daripada kami, dan yang Maha Kuasa dapat berbuat apa terhadap kami? Namun dialah yang memenuhi rumah mereka dengan segala yang baik. Tetapi rancangan orang fasik adalah jauh daripadaku. Hal itu dilihat oleh orang benar, dan mereka bersukaria. Orang yang tidak bersalah mengelola mereka. Sungguh lawan kami telah dilenyapkan, dan peninggalan mereka telah habis dimakan api. Berlakulah ramah terhadap dia, supaya engkau tentram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya, dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Apabila engkau bertobat kepada Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu, membuang biji emas ke dalam debu, emas Ofir ke tengah batu-batu gunung sungai, dan apabila Yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan akan menengadah kepada Allah. Jika engkau berdoa kepadanya, Ia akan mengabulkan doamu dan engkau membayar nazarmu. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu, dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. Karena Allah merendahkan orang yang angkuh, tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Amin. Ayat 30 yang terakhir. Orang yang tidak bersalah diluputkannya. Engkau luput
karena kebersihan tangan-Mu. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam Ayub pasal 22 ayat 1 sampai 30. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Mari kita mau senantiasa setia sama Tuhan. Kita mau cinta, taat. Dan kalau taat, mari lakukan seperti firman Tuhan di dalam Matius pasal 11 ayat 28-29. Marilah kepadaku kamu sekalian yang letih lesu dan beban-beban, belajar kepada Tuhan yang rendah hati. Sifat orang rendah hati itu baru mau taat. Jangan seperti Ayub. Kalau kita lihat sini, Ayub terbongkar kesalahannya. Kalau kita lihat sini, saudara, maka firman Tuhan katakan, apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan harus merendahkan diri. Seperti yang saya sudah katakan kemarin, apabila setiap kita punya pencobaan, kita ditimpa menghadapi bencana atau menghadapi masalah besar, jangan pernah ngomel. Jangan pernah nyalakan Tuhan. Lebih bagus kita datang minta ampun sama Tuhan, merendahkan diri. Karena mungkin jangan-jangan kita ada salah. Seperti Ayub, terbongkar ternyata Ayub ada kesalahan, saudara. Saya sudah pernah bicarakan. Jangan ada celah. Seperti ternyata ini firman Tuhan katakan di ayat yang kelima, saudara. Ayub 22 ayat 5 dikatakan, bukankah kejahatanmu besar dan kesalahanmu tidak berkesudahan. Ini bukti nyata. Ini firman Tuhan katakan ditegur. Pantesan Ayub menghadapi pergumulan yang luar biasa. Berarti Ayub pribadi awalnya bagus. Tapi begitu manusia kan begitu, saudara. Seringkali manusia itu tidak konsisten. Up and down. Ada kalanya bagus. Ada kalanya berbuat kecurangan. Ini contoh firman Tuhan. Bukan kejahatanmu besar. Pasti Elifas, orang lain melihat, saudara. Apa yang dilakukan oleh kita, kalau sampai kebangetan, saudara, pasti orang itu akan melihat. Karena buah-buah perbuatan kita tuh akan dilihat orang. Maka Rasul Paulus katakan bahwa kita diciptakan Tuhan menjadi surat yang terbuka. Ini terbukti. Kalau saudara baca, lihat nih. Ini yang ke-6. Karena dengan sewenang-wenang engkau menerima gadai dari saudara-saudaramu dan merampas pakaian orang-orang melarat. Jangan-jangan Ayub memang orang kaya. Tapi orang kaya kadang mohon maaf, orang dunia. Orang kaya dunia yang tidak mengenal Tuhan, dia menekan saudara orang miskin sampai terima gadean segala macam, memberikan bunga-bunga tinggi, ya, memberikan tekanan ke tekanan, sampai Ayub bilang, ini ayat ke-7, orang yang kehausan tidak kau beri minum air, dan orang kelaparan tidak kau beri. Ada terjadi, saudara. Di dalam Alkitab kan tertulis, Injil Matius, di Injil Lukas juga. Orang kaya, Lazarus datang, masa tidak dikasih makan. Itu hanya makanan yang jatuh di bawah tanah, yang jatuh di bawah meja. Coba, sebetulnya kalau orang ini baik, orang miskin dikasih makanan, saudara. Dihargai karena itu ciptaan Tuhan. Tapi orang itu seperti itu. Ayub ketahuan, saudara. Ternyata Ayub itu perbuatannya seperti ini. Oleh karena itu mari kita belajar dari sini, supaya kita takut sama Tuhan. Kita hidup bertobat, kata firman Tuhan. Makanya tema firman Tuhan saya ambil di ayat 23. Apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa. Mari kita bertobat kepada Yang Maha Kuasa, kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan kita merendahkan hati kepada Tuhan. Seperti yang saya bacakan kemarin di dalam Yesaya 57 ayat 15. Sungguh Tuhan menduduki tempat yang maha tinggi, maha sempurna, maha agung. Tapi Yesus datang kepada orang rendah hati, orang remuk, orang nangis, merendahkan hati datang kepada Tuhan. Mari melalui firman Tuhan pagi ini, sebaiknya kita mau rendah hati, datang kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Kalau minta ampun sama Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Lihat ini di ayat 27 sebagai ayat terakhir. Jika engkau berdoa kepadanya, Ia akan mengabulkan doamu dan engkau akan membayar nasab. Amin. Berdoa artinya merendahkan hati, datang kepada Tuhan. Kita minta ampun sama Tuhan. Kita sebaiknya minta ampun Tuhan, ampuni. Maka Tuhan akan pulihkan hidup kita. Karena Yesus sangat cinta kita semua. Karena tidak ada sobat yang sama seperti Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tiada sobat yang seperti Yesus. Amin. Haleluya. Tiada sobat yang seperti Engkau, Yesus. Amin. Haleluya. Oh, betapa girang senang hidupku
sekarang. Amin, haleluya. Tuhan Yesus jaga, selamatkan kita semua. Amin, haleluya. Tiada sobat yang seperti Yesus. Engkau Tuhan Bapakku, tiada sobat yang seperti Engkau. Bapakku Yesus, Juru Selamatku. Oh, betapa senang bahagia hidupku sekarang. Bapakku Yesus, Tuhan Yesus, jaga, lindungi, sertai, selamatkan kita semua. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Sebelum Bapak beraktivitas, berjaga dan berdoa, serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Datang merendahkan diri kepada Yesus yang Maha Kuasa, maka Tuhan pulihkan. Seperti Ayub 21, Ayub 22-21 dikatakan, berlakulah ramah terhadap dia, supaya engkau tentram. Dengan demikian, engkau memperoleh keuntungan. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan, haleluya. Amin.